Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, perkenalkan saya Fitri Yana Dwi Astuti, dipanggil Fitri. Ini kalau boleh tahu, eh, bisa diperkenalkan diri dulu Mbak. Ini dengan siapa? Asalnya dari mana? Seperti itu. Oh ya, perkenalkan Mbak Fitri, nama saya Dian. Asalnya dari Solo. Terus kesibukannya saat ini ibu rumah tangga, tuh Mbak. Oke, oke. Eh, ya Mbak, ini langsung saja ya Mbak, menghubungi Mm. saya dengan keluhan apa ya Mbak? Mungkin bisa saya bantu begitu. Oh ya, ini saya langsung cerita apa gimana? Nggak apa-apa Mbak? Iya, langsung aja. Oh ya, jadi sudah beberapa pekan yang lalu tuh saya sempat datang ke puskesmas karena mengalami kayak apa ya, badan tuh rasanya tuh kayak panas gitu. Mm-mm. Terus juga pusing, sakit kepala, tapi hanya kadang tuh di sebelah aja gitu. Terus juga sering tuh kayak ngerasain kayaknya kok tangan saya tuh keringatnya sudah berlebihan gitu, nggak kayak biasanya Mbak. Mm-mm. Terus apa ya? Saya juga akhir-akhir ini tuh rasanya kayaknya lebih susah tidur daripada biasanya. Juga susah kalau seandainya diminta fokus, jadi kayak sulit gitu untuk konsentrasi. Nah, saya juga akhirnya tuh berdampak gitu, Mbak. Jadi saya kayak sama terutama keluarga ya, jadi lebih cepat emosi gitu, jadi kurang stabil. Kalau seandainya diajak ngobrol juga jadi kadang nggak nyambung. Ini tuh sudah kurang lebih saya alami kayaknya sekitar kalau nggak salah sekitar 5 bulanan gitu, Mbak. Mm-mm. Mm. Iya Mbak, kalau boleh tahu, ini awal mulanya gimana ya Mbak, kok bisa sampai mengalami gejala-gejala secara ini ya, fisik dan psikologis gitu? Hmm. Kayaknya tuh ini Mbak, jadi eh, kurang lebih tuh pernah waktu itu tetangga di depan rumah saya kan meninggal dunia. Nah, saya ikut prosesi pemakamannya dari awal sampai selesai. Mm-mm. Nah, saat itu tuh kondisi saya ngerasa sehat, baik-baik aja. Cuma 2 hari setelah prosesi itu, saya juga nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba kayaknya sering sakit kepala, terus kayak apa ya, tiba-tiba aja tuh jantungnya saya tuh kayak deg-degan gitu. Terus Mm-mm. juga kalau mau tidur tuh jadi kayak keganggu gitu, susah untuk tidur. Terus kadang muncul juga tuh perasaan takut, padahal saya nggak tahu nih takutnya kenapa. Terus saya juga kayak apa ya Mbak, kayak mau apa ya menghadapi masa depan itu kayak khawatir gitu, penuh dengan kayak pikiran-pikiran yang saya juga nggak tahu isi pikirannya apa. Mm-mm. Sampai kadang tuh bulu kuduk saya itu juga berdiri sendiri gitu, merinding. Apalagi kalau misalnya lewat kayak makam gitu, pemakaman umum. Terus ngelihat ini juga rumah tetangga saya yang meninggal. Nah Mm-mm. itu tuh rasanya kayak gimana ya Mbak? Deg-degan gitu. Nah saya juga nggak tahu kenapa kira-kira. Eh, Mm-mm. Makanya saya eh, berharap gitu bisa bisa tahu kondisi saya kenapa gitu. Itu Mbak. Oke. Oke Mbak, ini jadi ini ya Mbak ya, saya coba konfirmasi ya Mbak, bahwasanya ini Mbak mengalami proses apa ya, bisa dibilang cemas gitu ya, gitu kan, sejak kondisi sejak tetangga meninggal begitu ya, sampai pada akhirnya membuat Mbak tuh muncul rasa ketakutan, terus juga sulit tidur seperti itu ya Mbak. Iya, iya, Mbak. Nah, jadi kalau bisa dapat jadi kalau dapat disimpulkan bahwasanya Mbak ini bisa dikatakan mengalami cemas gitu ya Mbak ya. Jadi di mana kondisi ini itu tuh memang membuat Mbak itu merasa tidak nyaman, terus juga sebenarnya kan perasaan cemas itu kan datang di luar dari kendali diri kita nih gitu kan. Nah, tapi ketika cemas itu sudah tidak wajar, itu memang menyebabkan
aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dilakukan menjadi terhambat. Kayak salah satunya tadi Mbak menyampaikan kayak sulit tidur, terus juga tidak konsentrasi, terus juga mengalami hambatan secara relasi gitu ya, sampai ya emosi seperti itu. Nah, terus gimana sih cara untuk mengelola itu gitu ya Mbak bisa sehingga bisa kedepannya bisa lebih tenang, lebih bisa melakukan aktivitas bagaimana mestinya seperti itu ya Mbak berarti. Iya, iya Kalau Mbak. selama ini upaya yang dilakukan Mbak apa aja ya? Ya biasanya saya kayak ya apa ya Mbak, kayak mengalihkan gitu, lebih ke kayak ya udah deh nggak usah dipikirin, kayak ya pergi nonton atau gimana. Tapi itu juga nggak selesai gitu loh Mbak. Menurut saya masih kayak tetap berasa gitu. Nah masih tetap keganggu saya secara fisik gitu. Apalagi kalau ya itu masih keganggu. Kalau malam mau tidur tuh ya juga susah. Nah saya bingung gitu harus kira-kira gimana ya. Apalagi kalau kondisinya tiba-tiba muncul jantungnya kayak deg-degan banget gitu Mbak. Mm-mm. Oh Kayak iya gitu. Mbak, jadi saya mau memperkenalkan salah satu metode atau teknik itu ya karena ini kan Mbak juga seorang Muslim di mana memang ada kewajiban juga dalam melakukan ibadah gitu ya, aktivitas ibadah dan eh, ini menggunakan pendekatan zikir dengan ini ya, zikir pernafasan. Jadi ini adalah salah satu bentuk aktivitas ibadah dalam Islam gitu ya. Mungkin Mbak juga setiap saat juga ini ya zikir juga gitu kan. Tapi ini dengan menggunakan teknik pernafasan. Mungkin eh, apa ya? Mungkin di setiap kegiatan atau habis sholat, ya udah zikir-zikir aja. Cuman belum terlalu sampai di tahap kita merasakan pernafasan kita gitu. Nah, salah satunya Hmm. di mana pada zikir pernafasan ini tujuannya adalah untuk membuat diri kita tuh tenang. Terus juga lebih lebih dekat juga dengan yang di atas. Kita juga lebih bisa merasakan relaks sensasi nafas kita seperti itu dan juga sebagai salah satu bentuk apa ya bentuk perlindungan lah meminta perlindungan kepada Allah gitu. Nah, ini saya akan coba ajarkan, Mbak bisa mempraktekannya langsung. Setelah saya ini ya Mbak, setelah saya ajarkan gitu kan. Ini bisa dilakukan tanpa menggunakan alat apapun, tanpa menggunakan peralatan apapun, dan ini bisa dilakukan di sela-sela waktu Mbak. Bisa saat mau tidur atau saat Mbak di waktu-waktu senggang, bisa dengan posisi duduk atau tidur seperti itu. Nah, caranya adalah Mbak ambil posisi yang nyaman mungkin, seperti layaknya orang santai lah gitu kan. Nah, eh, caranya begini. Di setiap nanti ambil nafas panjang, di hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan hitungan 3, 1, 2, 3. Hembuskan di hitungan ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi emang benar-benar pelan. Kuncinya ada pada di 5, 5, 5 narik nafas, 3 3 untuk ditahan dulu, 7 baru di apa nama hembuskan secara perlahan. Tetapi ini juga ini yang menyesuaikan kemampuan Mbak juga gitu. Kalau mau dibuat tahannya 2 juga nggak apa-apa gitu. Atau mungkin waktu menghembuskan nafas dibuat hitungan kelima juga nggak apa-apa. Ini menyesuaikan kemampuan Mbak gitu. Nah, saat kita menghela nafas, disitulah kita mencoba untuk berzikir, istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Itu sampai benar-benar di tahap selesai. Contohnya seperti ini. Tahan dulu 3, astagfirullahaladzim. Itu coba deh Mbak bisa dipraktekkan dulu. Hmm, iya Mbak. Ini biasanya berapa kali ya Mbak? Bisa kita coba 3 kali dulu ya Mbak untuk hari ini, untuk sesi ini. Maaf Mbak. Ya, gimana Mbak? Iya maaf tadi saya habis nerima telepon maaf Pak. Oh ya ya. Gimana Mbak? Jadi apa namanya bisa kalau untuk hari ini coba kita percobaan 3 kali dulu ya Mbak. Ambil nafas panjang, tahan hitungan ketiga,
Baru habis itu dihembuskan dengan mengucapkan di dalam hati Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, tahan nafas 3 hitungan, hembuskan secara perlahan dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim. Sudah dicoba, Mbak? Sudah, Mbak. Gimana, Mbak, perasaannya salah mencoba gitu? Ya ngerasa kayak lebih apa ya, Mbak? Lebih plong gitu rasanya kayak lebih luas gitu hatinya gitu. Oke, Eh, Mbak, mungkin ini bisa dipraktekkan saat ini ya Mbak mulai ngerasa gelisah, merasa cemas atau ketika Mbak ini ya kesulitan tidur, mau tidur gitu. Itu salah satu alternatif yang dapat dipraktekkan untuk minimal adalah menciptakan perasaan nyaman dulu, tenang dulu begitu. Hmm. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau perlu didiskusikan lagi? Iya sih bener Mbak, saya kan selama ini kadang kayak pas tiba-tiba susah tidur tuh jadi kayak semakin panik gitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kayak ya pikirannya tambah bukannya bukannya jadi plong tuh kayak malah tambah banyak gitu pikiran-pikirannya. Mm-mm. Nah tadi nih yang Mbak ajarin ke saya ya, Mm-mm. insya Allah cukup membantu gitu. Nanti akan insya Allah saya coba terapkan ya Mbak. Oke, gitu ya Mbak. Saya akhiri sesi konseling hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Mbak gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fitri. Iya, sama-sama. Saya izin undur diri ya Mbak. Selamat sore. Iya, selamat sore.